Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, saudara-saudariku yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang dengan nikmatnya niat-niat solih hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah hingga detik ini Allah masih memberikan pertolongannya kepada kita hingga kita dapat menjalankan ibadah puasa di tahun ini dalam keadaan Islam, iman, sehat walafiat, dan mudah-mudahan ibadah yang sudah kita upayakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Salawat ma'assalam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Umatal Islam rahimani wa rahimakumullah, tak terasa kita sudah mendekati inti dari Ramadan, yaitu 10 terakhir dari bulan Ramadan. Ada satu ibadah agung yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merutinkan ibadah tersebut. Ibadah itu adalah i'tikaf pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam di 10 hari terakhir Ramadan menyibukkan dirinya dengan amalan-amalan solih seperti i'tikaf itu sendiri, membaca Al-Quran, sholat malam, memperbanyak sedekah, dan juga tentunya memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita membahas tentang amalan-amalan apa yang harus kita upayakan pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, kita akan menyampaikan terlebih dahulu perkara yang memotivasi kita untuk lebih bersemangat mengerjakan amal solih pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Waalaikumsalam. Yang pertama,
yang menjadikan kita termotivasi untuk bersemangat pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih bersemangat beribadah daripada biasanya pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarah wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Jika memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syadda mi'zarah, Nabi mengencangkan ikatan sarungnya. Wa ahya lailahu, Nabi menghidupkan malamnya. Wa aiqadha ahlahu, Nabi membangunkan keluarganya. Maksud dari syadda mi'zarah, Nabi mengencangkan ikatan sarungnya, di dalam hadis ini bahwasannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menggauli istri-istrinya. Jadi pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, Nabi menjauhi istri-istrinya karena beliau fokus sibuk beribadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Sedangkan maksud ahya lailah, Nabi menghidupkan malamnya. Di sini ada khilaf, ada perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam begadang dan tidak tidur sama sekali di malam-malam itu. Ada juga yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengurangi tidurnya pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, terutama di malam-malam ganjil. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara dalil ulama yang mengatakan bahwasanya Nabi itu mengurangi tidurnya pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, hadis yang sahih tentang perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menegur seorang sahabat yang full tidak istirahat alias begadang sholat malam. Nabi bersabda, wallahi inni la akhsyakum lillah wa asqakum lahu. Demi Allah, aku ini orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling bertakwa kepada Allah daripada kalian. Lakinni asumu wa uftir, tetapi aku berpuasa juga berbuka. Wa usolli wa arkut, aku sholat malam juga tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku juga menikah. Berikutnya dan juga keterangan dari Aisyah yang lainnya. Maka kesimpulannya kaum muslimin, di 10 hari pertama 10 hari terakhir Ramadan, Nabi itu betul-betul lebih giat daripada malam-malam lainnya. Kemudian yang kedua yang menjadikan kita termotivasi untuk menghidupkan 10 hari terakhir Ramadan, karena di situ terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang disebut dengan istilah Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Qadar itu punya 3 makna. Yang pertama, maknanya adalah asyaraf, artinya kemuliaan. Dinamakan Lailatul Qadar, malam Qadar, karena di malam itu semuanya mulia. Semuanya mulia. Artinya malam itu diliputi dengan kemuliaan. Dan tepat sekali kalau kita lihat semua yang berhubungan dengan
Ramadan dengan Quran itu mulia. Itu mulia. Kita lihat ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an melalui perantara malaikat yang paling mulia, Jibril alaihissalam. Diturunkan kepada manusia yang paling mulia di muka bumi ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan di tempat yang paling mulia, yaitu Mekah. Nabi pernah mengatakan ketika hendak hijrah, Nabi berdiri di atas bukit melihat Mekah, tanah suci Mekah. Nabi mengatakan, demi Allah, engkau adalah tanah, tempat yang paling aku cintai di muka bumi ini. Kalau bukan karena aku diusir, dikeluarkan oleh kaumku dari engkau, aku tidak akan pernah meninggalkan Mekah. Kemudian Allah turunkan Al-Quran di malam yang mulia, Lailatul Qadar. Turun sekaligus ke langit dunia, Baitul Izzah. Kemudian turun ke dunia kepada Nabi SAW berangsur-angsur sesuai dengan yang dibutuhkan selama 23 tahun. Dan barang siapa yang mempelajari Al-Quran juga menjadi orang yang paling mulia. Nabi bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi semua yang berhubungan dengan Al-Quran itu serba mulia. Itu yang pertama. Sehingga barang siapa yang ibadah di malam itu mulia, membaca Al-Quran di malam itu mulia, bersedekah di malam itu mulia. Jadi semua yang kita lakukan di malam itu mulia. Itu yang pertama, arti dari qadar, artinya asyaraf, yaitu mulia. Waalaikumsalam. Arti qadar yang kedua adalah ad-dhiq atau ad-dayyiq, sempit ya. Di malam itu dinamakan Lailatul Qadar, malam yang sempit karena begitu banyaknya malaikat yang turun ke dunia ini. Tanazzal itu menunjukkan makna berangsur-angsur. Artinya terus turun malaikat banyak di malam itu hingga bumi menjadi penuh sesak. Bahkan disebutkan alasan kenapa di pagi hari Lailatul Qadar itu matahari terbit namun tidak panas, tidak terik ya, karena begitu banyaknya malaikat yang kembali ke langit sehingga sayap mereka menutupi sinar matahari. Banyak malaikat yang turun, mereka keliling di muka bumi ini mengucapkan salam kesejahteraan kepada mereka yang beribadah di malam itu hatta matla'i syams, sampai terbit matahari. Itu arti Al-Qadar yang kedua, ad-dayyiq atau ad-dhiq. Pakai qaf ya, jangan pakai kaf. Kalau pakai kaf artinya ayam jago ya, tapi pakai qaf, ad-dhiq. Yang ketiga, arti qadar itu adalah ya takdir, ketentuan Allah, ketetapan Allah. Karena di malam itu Allah menentukan takdir hamba 1 tahun ke depan. Jadi Allah menentukan takdir kita 1 tahun ke depan. Takdir kita, takdir seluruh makhluk yang ada di Lauh Mahfuz diambil untuk 1 tahun ke depan, ditentukan untuk kita. Masya Allah. Kemudian kaum muslimin, malam itu luar biasa. Di malam Lailatul Qadar itu malam yang istimewa. 1 malam sebanding dengan 1000 bulan atau kurang lebih ya 83 tahun atau 84 tahunan. Nah, coba kita bayangkan jika seandainya durasi 1 malam itu 10 jam, maka 1 jam di malam Lailatul Qadar itu kurang lebih setara dengan 8 tahun 4 bulan. 8 tahun 4 bulan. Kalau
satu malam itu durasi 10 jam. Ya, itu 1 jamnya 8 tahun 4 bulan. Atau 1 menitnya setara dengan 1 bulan 6 hari. Masya Allah. Dan ini tentunya perkiraan kita saja, hitungan pastinya ya Allah yang lebih paham. Yang jelas Allah sebutkan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Eman-eman mengingat usia kita, kata Nabi, a'maru ummati baina sittin ila sab'in. Usia umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalilun may yajuzu dzalik. Sedikit yang melampaui itu. Jadi jarang yang melampaui 70 tahun ke atas, itu jarang. Artinya kaum muslimin, umur kita terbatas, sangat terbatas dibandingkan usia kita dengan umat terdahulu. Umat dahulu ratusan tahun, bahkan ada yang 1000 tahun, seperti umatnya Nabi Nuh. Nabi Nuh saja dakwahnya itu 950 tahun, itu dakwahnya. Berarti kan gak mungkin dakwah mulai bayi kan? Berarti Nabi itu dakwah mulai umur sekitar 40 tahunan. Ya, sebagaimana kita ketahui para nabi diangkat pada usia dewasa. Seperti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi di usia berapa? 40 tahun. Usia dewasa di puncaknya. Naam. Maka kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Maka inilah alasan kedua yang menjadikan kita termotivasi untuk menghidupkan 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Motivasi yang ketiga, barang siapa yang melalaikan Lailatul Qadar, maka dia betul-betul orang yang merugi. Dulu pernah kita sampaikan, Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Demi masa, sesungguhnya manusia itu betul-betul di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Kalau kita melalaikan waktu kita, itu sudah dianggap sebagai orang yang merugi. Lantas bagaimana orang yang melalaikan waktu yang utama, yaitu bulan Ramadan? Pasti dia sangat merugi. Dan di bulan Ramadan ada satu waktu yang sangat-sangat spesial, yaitu Lailatul Qadar. Bagaimana dengan mereka yang melalaikan Lailatul Qadar? Maka sungguh-sungguh merugi. Dan inilah alasannya kenapa Rasulullah SAW memerintahkan kita mengejar, mencari, memburu Lailatul Qadar. Dalam hadis Al-Bukhari Nabi bersabda, taharrau Lailatul Qadri. Carilah, burulah Lailatul Qadar. Malam itu dikejar, dicari. Karena gak semua orang mendapatkan malam itu. Dalam artian tidak mendapatkan keutamaannya. Kalau secara logika semua orang mendapati malam itu, yang hidup di malam itu. Mukmin, kafir dapat malam itu, tapi nggak dapat keutamaannya. Kenapa? Nggak semua Allah kasih kesempatan mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Dalam artian mendapatkan keutamaan beramal soleh di dalamnya. Karena ada orang yang di malam itu bermaksiat, ada, sehingga dia nggak dapat 1000 bulan itu. Atau dia di malam itu murtad, naudzubillah. Atau dia di malam itu tidak sholat isya berjamaah, tidak sholat maghrib, isya, tidak sholat subuh, maka nggak dapat. Walaupun dia di malam Lailatul Qadar. Itulah sebabnya Nabi mengatakan taharrau, cari malam itu. Dan Nabi juga bersabda, inna hadza syahra qad hadarakum. Sesungguhnya bulan Ramadan telah datang di tengah-tengah kalian. Wa fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurimaha faqad hurimal khaira kullah.
Barang siapa yang terhalangi dari Lailatul Qadar, sungguh ia telah terhalangi dari semua kebaikan. Ini menunjukkan gak semua orang dapat Lailatul Qadar. Wala yuhramu khairaha illa mahrum, kata Nabi. Dan tidak ada yang terhalangi darinya kecuali mahrum, yakni orang yang memang terhalangi dari kebaikan. Hadis ini sahih ya, nanti bisa dicek ya di kitab Sunan Ibnu Majah nomor 1644. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah 3 alasan kenapa kita harus bersemangat untuk ya menghidupkan 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, sebab di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Dan suri tauladan kita, uswah kita, contoh terbaik kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan hal itu ya. Siapa yang mengaku cinta kepada Nabi, maka ikuti Nabi. Lantas bagaimana cara kita berburu Lailatul Qadar? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berburu Lailatul Qadar tentunya dengan melakukan amal-amal sholih yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu sebelum Nabi ditunjukkan oleh Allah kapan itu Lailatul Qadar terjadi, Nabi i'tikaf 1 bulan full. 1 bulan full Nabi i'tikaf. Disebutkan dalam hadis yang sahih ya. Riwayat ya Al-Bukhari nomor 813. I'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyral awal min Ramadan wa'takafna ma'ahu. Nabi i'tikaf pada 10 hari pertama bulan Ramadan. Lantas kami para sahabat ikut i'tikaf bersama Nabi. Ketika hampir selesai 10 hari pertama ya, fa'atahu Jibril. Jibril datang mengabarkan kepada Nabi, innalladzi tatlub amamaka ya Muhammad, yang kamu cari di depanmu. Artinya belum datang. Lalu Nabi menambah lagi iktikafnya 10 hari. Berarti 20 hari bersama para sahabat. Lalu datang lagi Jibril mengatakan kepada Nabi, innalladzi tatlubu amamaka, sesungguhnya yang kamu cari ada di depanmu ya Muhammad. Saya ono ngarep. Nabi itikaf lagi. Berarti total berapa? 30 hari. Lantas Jibril ya menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah dari Allah, kapan itu tepatnya Lailatul Qadar terjadi. Dulu awal-awal Nabi ditunjukkan tanggalnya. Ya Muhammad, Lailatul Qadar terjadi tanggal sekian. Lantas Nabi keluar hendak menyampaikan kabar gembira itu kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ketika Nabi hendak menyampaikan kapan terjadinya Lailatul Qadar, ini diceritakan ya dalam hadis yang sahih, riwayat Al-Bukhari nomor 2023, bisa dicek nanti yang punya kitab Sahih Bukhari ya. Ketika Nabi keluar untuk mengabarkan kabar gembira kepada para sahabat tentang kapan tepatnya Lailatul Qadar terjadi, kharajtu li ukhbirakum bi Lailatul Qadar. Aku keluar untuk menceritakan kepada kalian, mengabarkan kepada kalian kapan Lailatul Qadar itu terjadi. Fatalaha fulan wa fulan. Tiba-tiba di masjid ada sahabat fulan dan fulan bertengkar, tukaran. Lantas Nabi sibuk mendamaikan mereka. Lalu kata Nabi, farufi'at, ya, diangkat ilmu tentang kapan Lailatul Qadar terjadi. Masya Allah ya. Dari hadis ini kata para ulama, Ibnu Hajar menyebutkan dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, ini diantara salah satu ya hikmah yang dapat kita petik dari hadis ini, bahwasannya pertengkaran itu menjadikan rahmat Allah tercabut. Jadi bertengkar itu, tukaran,
bermusuhan, itu menjadikan rahmat Allah tercabut. Ya, makanya kaum muslimin, di antara saudara kita harus rukun, jangan suka bertengkar. Hendaknya kita berlapang dada saling memaafkan. Wa anta'fu aqrabu littaqwa. Sebab memaafkan itu bagian dari sifat karakter orang yang bertakwa. Dan kita Ramadan ini dilatih, dididik untuk menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Maka kita berharap Ramadan nanti usai, kita menjadi hamba yang lapang dada, berjiwa yang besar, suka memaafkan ya kesalahan saudara kita. Nah, kemudian hikmah yang kedua, ya, hikmah yang kedua, kata Nabi, farufi'at wa asa ayyakuna khairal lakum. Lalu ilmu tentang itu diangkat dan aku berharap ini kebaikan bagi kalian. Dan memang ini kebaikan. Hikmah diangkatnya ilmu tentang kapan pastinya Ramadan terjadi. Dengan begini kaum muslimin lebih giat untuk berusaha mencari Lailatul Qadar. Enggak jaga ke kaum muslimin. Coba bayangkan seandainya Lailatul Qadar sudah ditentukan setiap tanggal 27 misalnya. Demi Allah, masjid kita malam 21 sepi ya, 22 sepi, 23 sepi jamaah. Kenapa? Jaga nih malam 27. Akhirnya malam 27 masjid kita enggak cukup. Kenapa? Semua orang keluar itu ke masjid. Ya, jaga nih Lailatul Qadar. Mungkin ini bisa nambah terop ini. Mungkin masjid seluruh dunia gak cukup kalau sudah ditentukan setiap malam 27 itu ada Lailatul Qadar. Akhirnya malam 28, 29 sepi meneh masjid. Ya, tenang, ayo bersoleh Lailatul Qadar. Itu hikmahnya, alhamdulillah. Makanya kata Rasulullah SAW, carilah malam itu di 10 hari terakhir Ramadan, di malam-malam ganjil. Nah begitu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi Ramadan itu apa tetap Ustaz setiap tahun? Enggak. Ramadan itu pendapat jumhur ulama berpindah-pindah. Bisa jadi tahun ini malam 21, bisa jadi malam 23, bisa jadi malam 25, 27, 29. Kesimpulannya silahkan Anda bersungguh-sungguh untuk mengejarnya, memburunya, mencarinya. Ya, kalau bisa digeribik mulai malam 20 sampai malam terakhir Anda full ibadah, iktikaf di masjid, kan seperti itu. Nah, itu sebagai muqaddimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita, menerima tarawih kita, bacaan Quran kita, sedekah kita, dan mengampuni dosa-dosa kita, dan Allah beri kesempatan kepada kita dapat berjumpa dengan Lailatul Qadar dalam keadaan terbaik, itu sedang beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Ingat, penuh keikhlasan dan sesuai dengan sunnah, itu yang terpenting. Percuma Anda di malam Lailatul Qadar Anda sibuk baca Quran, sholat malam, sedekah, tapi nggak ikhlas, nggak diterima oleh Allah. Atau sebaliknya melakukan ibadah yang nggak dicontohkan oleh Rasulullah, nggak diterima. Yang terpenting itu adalah kesungguhan kita dalam beramal. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kata Allah dalam surat Al-Maidah, Allah itu hanya menerima amalan dari orang-orang yang ikhlas ketika beramal. Nah, itulah kaum muslimin, penyemangat bagi kita, motivasi bagi kita. Nah, kita lanjutkan membacakan firman Allah Subhanahu wa taala surah Yunus alaihissalam ayat yang ke-7. Ya, yang ke-7. Ya. Setelah pada pertemuan yang lalu kita telah menyampaikan tentang sebagian ya orang-orang hamba-hamba Allah yang kafir, yang musyrik, yang mana mereka menolak kebesaran Allah, menolak kekuasaan Allah. Allah Subhanahu wa taala itu maha mampu, qadir, maha kuasa. Allah maha segalanya. Allah mampu ya, membangkitkan makhluk setelah kehancurannya, kematiannya. Allah menjadikan ada yaumul jaza atau yaumuddin, hari pembalasan, untuk menunjukkan keadilan Allah bagi hamba-hambanya.
Karena mungkin di dunia ini banyak yang tidak mendapatkan keadilan. Maka jangan sedih ketika Anda di dunia tidak mendapatkan keadilan. Ingat, masih ada keadilan Allah di hari kiamat kelak. Sehingga ini kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Ya. Allah menjadikan adanya hari berbangkit itu diantara tujuannya. Kemudian Allah juga telah menceritakan kekuasaannya yang mengatur ya, Al-Mudabbir ya, alam raya ini. Allah menjadikan matahari memiliki dia, yaitu sinar, sumber panas ya. Allah jadikan bulan memiliki nur, cahaya. Allah jadikan mereka itu ya, makhluk-makhluk Allah yang besar itu tunduk dan patuh kepada pengaturan Allah. Setiap hari terbit dari timur, tenggelam di barat, tidak pernah absen, tidak pernah ya bangkang, Masya Allah. Dan Allah atur semuanya di bawah kekuasaannya dan hikmahnya. Maka tidak pantas dan tidak layak bagi kita yang super lemah ini, yang banyak kekurangannya di sana sini, yang dhaif, yang lemah, sombong kepada Allah, tidak mau tunduk patuh kepada Allah. Bayangkan dengan makhluk yang lain ya, mereka itu luar biasa, namun mereka tunduk dan patuh kepada pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada ayat ini kaum muslimin, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin ya, menjelaskan keadaan mereka, orang-orang ya, yang menentang Allah, seperti orang ateis yang tidak percaya dengan adanya Tuhan ya. Dan juga keadaan sebaliknya orang-orang yang beriman, orang-orang yang meyakini adanya hari perjumpaan dengan Allah. Mari kita lihat ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, innalladzina la yarjuna liqa'ana. Inna, sesungguhnya, alladzina, orang-orang yang la yarjun, tidak mengharapkan. Tidak mengharapkan artinya apa? Tidak percaya. Liqa'ana, pertemuan dengan kami, perjumpaan dengan kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang mengingkari terhadap hari kebangkitan ya, serta kebingungan mereka terhadap hari itu, yang menurut mereka yang menuhankan akal ini enggak logis. Masa sih sudah jadi tulang belulang, sudah jadi tanah, kok bisa dibangkitkan kembali? Kan nggak logis, itu kata mereka. Ya, karena mereka itu orang yang hanya meyakini ya, sesuatu yang tampak saja, yang materi. Adapun yang immateri mereka nggak percaya. Ya, mereka tidak percaya dengan metafisik. Mereka nggak percaya dengan adanya jin. Kata mereka, setan itu hanya gambaran dari sifat ya, tidak ada. Jin itu nggak ada, kata mereka. Begitu juga malaikat, kata mereka, malaikat itu gambaran dari bentuk kebaikan, jin gambaran dari bentuk keburukan, itu kata mereka. Sehingga mereka itu nggak meyakini, sehingga mereka nggak perlu berlindung dari kejahatan jin ya. Tapi kita orang beriman mengimani Allah menciptakan makhluk yang bernama malaikat dari nur, dari cahaya yang bersifat gaib. Kita juga mengimani Allah menciptakan makhluk jin dari api, nar, minari samum ya. Kita mengimani semuanya. Di satu sisi ada orang yang berlebihan dalam masalah ini. Dia percaya ada makhluk bernama jin itu, percaya, tapi berlebihan sampai menyembah. Karena begitu kuat kepercayaannya kepada jin dan meyakini jin punya kekuasaan yang super dan sebagainya. Sehingga menjadikan mereka sebagai khodamnya, menjadikan mereka sebagai tempat sesembahannya. Sehingga takutnya luar biasa kepada jin, melebihi takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Innalladzina la yarjuna liqa'ana, sesungguhnya orang-orang yang tidak ya, berharap, yakni tidak meyakini, tidak mempercayai
berjumpa dengan kami, waradu bil hayati dunya, dan mereka lebih ridho, lebih puas dengan kehidupan di dunia, ya, daripada kehidupan akhirat. Artinya mereka adalah budak dunia, budak dunia, abdud dunya, menyimpang dari tujuan awal diciptakan. Kita ini kulolan panjenengan adalah Abdullah. Kita itu adalah budak Allah, hambanya Allah. Maka jadilah hamba Allah yang sejati, yang tidak hanya mengenal Allah di bulan Ramadan, yang bukan hanya sholat di bulan Ramadan, ngaji cuma Ramadan, nanti Ramadan usai malam takbiran Quran ditutup sudah, taruh di lemari, cek, nanti dibuka lagi Ramadan. Nauzubillah, la haula wala quwata illa billah. Jangan kaum muslimin. Ya, justru tanda atau bukti diterimanya ibadah kita selama Ramadan adalah 11 bulan ke depan. Sebagaimana kata para ulama, min thawabil hasanah al hasanah ba'daha. Di antara tanda diterimanya amalan seorang hamba, dimudahkan melakukan amal kebaikan setelahnya. Jadi kalau di bulan Ramadan ini jenengan dimudahkan berpuasa, dimudahkan sholat tarawih atau sholat malam, dimudahkan sholat berjamaah, dimudahkan ikut pengajian atau ta'lim, maka tanda diterimanya pengajian kita dimudahkan setelahnya mengikuti pengajian-pengajian berikutnya. Tanda diterimanya sholat tarawih kita dimudahkan setelahnya sholat malam seperti biasanya. Ya, itu tanda diterimanya. Wa min uqubatis sayyi'ah, di antara tanda hukuman dari Allah, Allah gak menerima amal soleh kita yang pertama, ya, dia melakukan amal-amal keburukan setelah ketaatan, ya, itu gak terima berarti. Sebelum haji, sebelum umroh, terkenal di masyarakat dengan orang yang akhlaknya kurang baik, malas ibadah, gak baik sama anak istri, gak baik sama tetangga, gak baik sama masyarakat. Dilalah pulang umroh makin baik sama Allah, sholat tepat waktu berjamaah di masjid, sama istri makin sayang, makin baik sama anak, sama tetangga makin baik, sama masyarakat makin baik. Itu tanda diterima ibadahnya, alias hajinya mabrur, bukan mabur. Ya. Makanya ketika Nabi ditanya apa ciri-ciri haji mabrur, at'imut ta'am, kata Nabi, memberi makan orang lain. Masya Allah, sederhana jawabannya. Artinya apa? Makin baik setelah ibadah haji. Begitu juga Ramadan kita. Apa tanda Ramadan kita diterima? Setelah Ramadan makin baik. Kedermawanan yang kita rutinkan di Ramadan tetap berlanjut itu. Nah, itu kaum muslimin mudah sebenarnya mengetahui apakah amal kita diterima atau tidak. Jadi kita tidak menjadi hamba dunia. Semuanya kita ukur dengan dunia. Ayo salat tarawih sebentar. Keuntungan dunia apa yang saya dapatkan? Enggak, masya Allah. Ayo pengajian, oleh apa aku ngaji dari dunia ini? Naudzubillah. Jangan seperti yang diceritakan oleh Allah tentang sekelompok suku di Madinah di masa itu. Ya, ada sekelompok orang itu buat kesepakatan. Yuk kita buat kesepakatan. Kita coba datang menemui Nabi Muhammad SAW. Kita masuk agama Islam. Nanti kalau dalam Islam ekonomi kita makin melejit, ya, panen kita makin baik, ternak kita makin melimpah, hasilnya perdagangan kita makin menguntungkan, makin maju, kita terus dalam agama Islam. Tapi kalau nanti masuk Islam kita kok sebaliknya, kita keluar dari Islam, masya Allah, ini namanya masuk Islam hanya di ujungnya saja, nggak serius dia. Itu ada terjadi seperti itu sampai turun satu ayat di masa itu. Maka kaum muslimin hendaknya kita totalitas dalam beragama, jangan separuh-separuh. Nah, artinya jadilah hamba Allah yang sejati. Jangan hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja, jangan hanya mengenal Allah di bulan Rajab saja.
Bi'sal qaum la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Seburuk-buruk manusia adalah yang tidak mengenal Allah hanya di bulan Ramadan. Ya, jangan kaum muslimin. Kita ini generasi akhirat, kita ini anak-anak akhirat. Ya, maka ini semangat bagi kita dan kesempatan bagi kita untuk meraih akhirat sebanyak-banyaknya. Nah, dunia itu akan segera kita tinggalkan. Harta yang kita miliki itu milik ahli waris semuanya. Anda wafat hari ini otomatis mau rumah Anda jadi milik ahli waris, sawah Anda pindah ke ahli waris, mobil Anda pindah ke ahli waris. Yang akan menemani Anda itu kan ke kuburan itu 3. Pertama keluarga, kedua harta, ketiga amal soleh. Ketika Anda sudah dimasukkan ke dalam tanah, dikubur, yang 2 balik. Harta Anda balik, bahkan bendusone balik. Gak ikut dikubur. Nah, istri anak Anda yang Anda cintai, Anda perjuangkan, balik, gak ikut nemani Anda di kuburan. Tinggal satu yang setia, amal soleh. Dan harta kita yang sesungguhnya, kata Nabi, apa yang sudah kita berikan di jalan Allah. Yang menempel ini bukan harta kita. Saya mati setelah ini pindah ke anak-anak saya atau tetangga saya. HP pindah ke keluarga saya, kitab saya pindah ke keluarga saya. Apa yang menemani kita, harta kita yang sudah kita keluarkan itu, yang sudah kita wakafkan, yang sudah kita sedekahkan, yang sudah kita infakkan, yang sudah kita pakai, ya. Itu yang sudah kita manfaatkan. Itulah hakikat harta kita yang sesungguhnya. Makanya ketika Rasul selesai menyembelih kurban, Nabi perintahkan Aisyah membagi-bagikan semuanya. Setelah dibagi-bagikan, Nabi bertanya, "Ya Aisyah, adakah yang tersisa?" "Ada ya Rasulullah," yaitu kaki kambing. Ya. Kata Rasul, "Bukan. Itu bukan sisa. Yang tersisa itu yang sudah kita berikan kepada Allah, itu sebenarnya harta kita. Adapun yang belum kita bagikan itu belum." Nah, maka Masya Allah ya. Jadi itulah hakikat hidup kita kaum muslimin. Ya. Kemudian kita lanjutkan, wa ma'annu biha, dan mereka itu lebih tenang, merasa nyaman dengan kehidupan dunia. Ya. Dan memang dunia itu, Masya Allah, kata Nabi itu, dunia itu ad-dunya khadirah. Dunia itu memang hijau, menyenangkan. Itu dunia. Siapa yang gak terpikat dengan dunia? Ya. Sampai-sampai Nabi mengatakan anak cucu Adam itu menjadi tua, ada yang tidak ikut tua. Apa itu? Hubbud dunya, cinta dunia dan cinta kepada jabatan, cinta kepada harta. Orang itu walaupun sudah tua gak akan pernah meninggalkan itu. Nah, maka kaum muslimin ingat, dunia adalah tempat beramal, akhirat tempat hisab. Tidak ada amal lagi di sana. Maka ini kesempatan, monggo Anda beramal soleh. Nah, jadi orang-orang ini ciri-ciri budak dunia atau abdud dunya, dia lebih nyaman dengan dunia daripada akhirat. Ya, dia tidak betah dengan akhirat. Ya, walladzina hum an ayatina ghafilun, dan mereka lalai terhadap ayat-ayat kami. Ya. Jadi mereka lalai dari tanda-tanda keesaan kami. Mereka tidak mau bertafakur. Mereka tidak mau berfikir, merenungi, mentadaburi, mengambil pelajaran dari ayat-ayat kami, baik ayat kauniyah seperti alam semesta, seperti terbit dan tenggelamnya matahari, ya, munculnya bulan mulai dari hilal sampai menjadi hilal lagi, dari turunnya hujan, dan semuanya mereka nggak mau memikirkan itu semua. Nuraikan mereka. Jangankan itu, tentang ayat-ayat Allah yang ada pada kita saja kita nggak mau memikirkan tentang penciptaan kita. Wa fi anfusikum, pada diri kalian ada bukti kebesaran Allah. Bagaimana Allah menciptakan pankreas kita, paru-paru kita, usus kita, menciptakan jantung kita, menciptakan saraf kita, saraf mata itu berapa? Kok bisa melihat? Coba kita merenungi itu. Saraf otak dan sebagainya, sidik jari kok bisa? Itu coba kita renungi kaum muslimin, kita fikirkan.
Kemudian kita tingkatkan dengan memikirkan apakah yang sudah kita kerjakan selama ini lebih banyak kebaikannya atau keburukannya. Kita pikirkan itu. Ya, kalau lebih banyak keburukannya, bagaimana sikap kita? Sudah bertaubat belum? Kan begitu. Apa kita sudah bermanfaat belum bagi umat? Coba kita berpikir ke sana. Nabi bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Sudahkah kita bermanfaat bagi orang lain? Sudahkah kita menjadi berkah, agen-agen berkah di tengah-tengah umat? Coba kita berpikir ke sana. Kita merenung ke sana. Minimal kata Rasul, kalau kita tidak bisa membawa kebaikan manfaat bagi orang, kita menahan diri dan jangan menyakiti orang. Minimal itu kata Nabi, itu kebaikan bagi kita, sedekah bagi kita. Ya. Daripada kita setiap ngomong nyelekit, ngelarani kancane, mendingan kita diam. Ya. Jangan berkomentar yang menyakiti orang. Itu bagian dari jihad kita, jihad bin nafas, melawan hawa nafsu. Termasuk Ramadan ini lebih-lebih ya. Nah, banyak orang gak terasa ya menghapus pahala puasa itu sendiri. Puasa tapi tetap maksiat jalan, melihat yang haram jalan, membicarakan aib orang lain jalan ya, menggunjing jalan. Nauzubillah. Eman-eman Allah gak butuh dengan puasa kita ya, apabila kita tetap melakukan perbuatan-perbuatan maksiat itu. Itu ciri-ciri abdud dunya. Ya. Dia sibuk dengan dunianya, Ya. Ulaika ma'wahumun nar. Tempat mereka adalah neraka jahanam. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Bima kanu yaksibun, disebabkan apa yang telah mereka upayakan. Jadi kaum muslimin ya, tempat mereka itu neraka jahanam karena mereka menjadi orang-orang yang ya tidak minat dengan akhirat. Maka itu sesuai al jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Iman di sini adalah iman yang benar. Iman yang benar itu adalah membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, membuktikan dengan amalan anggota tubuh. Iman bukan hanya ya hiasan saja. Laisal iman bitamani wa tahalli. Iman bukan hanya angan-angan. Tapi lihat lanjutan ayat, wa amilus solihat, dan mengerjakan amal-amal solih. Karena iman itu harus dibuktikan dengan amal solih. Yahdihim rabbuhum biimanihim. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi petunjuk kepada mereka. Biimanihim, disebabkan keimanan mereka. Petunjuk apa? Petunjuk ke jalan yang benar yang mengantarkan mereka ke surga. Ya. Karena mereka mengetahui hakikat kebenaran. Ini yang kita harapkan kaum muslimin, dan itu yang kita minta kepada Allah. Ingat, hidayah ada dua macam. Pertama hidayah ilmu atau irsyad atau bayan. Seperti sore ini kita sedang mendapatkan hidayah ilmu. Kita membaca tafsir, membaca hadis, mendengarkan kajian, itu hidayah ilmu. Yang kedua, ini hidayah taufik. Ini hanya milik Allah semata, yaitu kemudahan, kemampuan mengamalkan ilmu. Ini yang tidak didapati oleh sebagian orang. Banyak orang berilmu, paham, pandai, tapi tidak mengamalkan. Keblinger dengan kecerdasannya. Wis ngerti, lak poso kuwi wajib, tapi ora poso. Banyak seperti ini. Ngerti sholat itu wajib, tapi nggak sholat. Sholatnya bolong-bolong. Ya, Masya Allah. Bahkan ada yang sholat cuma seminggu sekali, Jumat. Ada yang sholat cuma setahun sekali, hari raya, sholat sunnah lagi. Masya Allah. Maka ini pentingnya kita meminta hidayah, tambahan hidayah. Kalau ilmu, Masya Allah, buka YouTube, ketik kajian, muncul sudah hidayah ilmu, dapat ilmu Anda. Tapi hidayah taufik ini yang sulit. Mungkin orang bisa menghalangi seseorang dapat hidayah taufik, bisa, tapi Allah kalau sudah menghendaki nggak bisa. Nah, maka kita lihat kaum muslimin dikekang seperti apa, dihalangi seperti apa,
ya, disiksa seperti apapun, Bilal bin Rabah tetap mempertahankan tauhidnya. Ini kalau hidayah sudah menyapa. Kalau hidayah sudah menyapa, lihat kayak Bilal, kuat, teguh keyakinannya, pendiriannya. Ihdinas siratal mustaqim, itu yang kita ulang-ulang dalam salat. Ihdina, tunjukkanlah kepada kami as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Apa kita belum di atas hidayah, Ustadz? Kok mengulang-ulang meminta hidayah? Sudah. Tapi ingat, kita baru di atas hidayah ilmu, bayan, irsyad. Tapi kita memohon hidayah yang kedua, itu taufik, kemudahan mengamalkan ilmu. Alhamdulillah. Cukup sekian dulu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.